Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, ini episode 956. Oke, Ibu Rani, kita mulai. Baik. Pertanyaan pertama dari seorang wanita, usia 18 tahun, pelajar dari Medan, Sumatera Utara. Shalom Bapak Eras, saya tidak tahu harus mengawali cerita saya di mana Pak. Saya bingung Pak. Kadang saya menangis sendiri ketika saya teringat dengan kehidupan saya. Dulu saya sering dibully oleh keluarga, saudara, dan teman kelas saya. Dan saya dulu tidak memiliki teman untuk curhat. Tiap malam jam 11 sampai jam 1 pagi, saya kebangun dan menangis sendiri. Saya meratapi nasib saya yang selalu salah di mata orang tua. Saya tidak menerima keadaan dan perkataan orang-orang di sekitar saya, hingga mereka membuat luka batin dalam diri saya. Tetapi seketika saya mengenal suara kebenaran, dan saya mulai memaafkan orang-orang yang pernah melukai saya. Tapi ketika saya doa 30 menit, saya masih mengingat hal itu semua dan itu membuat saya tiap hari tidak ada sukacita karena memikirkan semua yang terjadi. Hati saya masih terluka, Pak. Saya tidak tahu harus berbuat apa agar bisa melupakan masa lalu saya dan tidak ingin mengingatnya lagi. Saya ingin meminta arahan dari Bapak akan apa yang harus saya perbuat. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan. Ternyata memang truth.id, suara kebenaran itu memberkati. Seperti wanita usia 18 tahun ini. Kamu tentu tidak bisa sembuh dengan cepat. Kamu mengalami luka selama belasan tahun, jangan berharap dalam waktu 2 tahun sembuh. Tetapi kamu harus berjuang terus untuk mengalami pemulihan dengan cara doa pagi tadi, doa pribadi 30 menit, lalu mendengarkan khotbah. Sebanyak-banyaknya kamu dengar khotbah, karena ketika kamu mendengarkan khotbah, bangunan berpikirmu rohani itu terbangun. Dan itulah yang akan menyembuhkan lukamu. Itu tahap demi tahap, step by step. Ya, akumulatif sifatnya, bertambah. Lakukan itu, nak. Kamu akan bisa menyembuhkan. Jangan berharap sembuh dengan cepat, ya. Saya tidak bisa menasihati panjang dalam waktu singkat seperti ini. Tapi nanti kamu akan belajar bahwa nilai diri kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Mengampuni itu indah. Mengampuni itu melukai diri, tapi itu menyembuhkan jiwa kita. Nah, kamu dengar khotbah Om Eras, kamu akan tahu banyak hal. Selamat berjuang untuk pemulihan kesembuhan. Pasti kamu akan sembuh. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 54 tahun, ASN, menikah dari Kalimantan Timur. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim Abam yang terkasih. Saya pernah mengirim pertanyaan di Abam dan ini yang kedua. Pada tanggal 11 Maret kemarin, Bapak datang ke Balikpapan mengadakan KKR di GSKI MLB. Kami merasa diberkati. Kami kira sesudah acara tersebut akan ada seminar besok paginya. Ternyata tidak ada. Kami agak kecewa karena jauh-jauh kami datang ternyata hanya 2 jam saja ibadah. Kalau bisa nanti kalau ke Balikpapan diadakan seminar ya Pak. Kasihan juga ada hamba-hamba Tuhan yang datang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kutai Barat, dan Mahulu. Iya, kadang-kadang sampai 12 jam. Iya. 10 jam, 12 jam. Ya. Hanya untuk 2 jam itu, sayang ya. Oke, terus. Yang kedua, saya rindu juga adanya ibadah untuk anak-anak pemuda dan remaja, juga siswa-siswa kami, karena saya sedih dengan keberadaan anak-anak pemuda dan remaja di tempat kami, di mana hidup mereka sudah sama dengan dunia ini. Saya sebagai guru dengan segala kemampuan kami membimbing siswa-siswi kami, Pak. Banyak hal yang tidak mereka pahami tentang kebenaran firman Tuhan. Namun dengan apa yang pernah Bapak ajarkan melalui suara kebenaran, itu yang saya ajarkan setiap ada kesempatan. Saya bukan guru agama Kristen. Ada guru agama Kristen di sekolah kami. Ada beberapa anak yang hatinya telah dibukakan kebenaran oleh Bapa di surga, sering bertanya tentang firman Tuhan, terutama tentang keselamatan. Saya tidak punya bahan untuk banyak menjelaskan kepada anak-anak tersebut. Pak, bisakah saya meminta bahan-bahan bacaan mulai dari kenosis sampai monoteisme? sehingga saya bisa baca berulang-ulang untuk referensi saya, Pak. Oke.
Terima kasih untuk usulannya, bisa memberikan ini usulannya ya. Iya. Agar kalau ke Balikpapan bukan hanya 2 jam, Iya. karena ada yang datang sampai 12 jam, 8 jam. Iya. Ya oke, terima kasih, kami akan mempertimbangkan. Lalu tolong dikirim buku-buku saya. Buku-buku saya, minta Departemen Literatur untuk mengirimkan. Oke, kami mengasihi Anda dan selamat berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Anda punya hati yang bagus, manis, cantik di hadapan Tuhan. Beban terhadap jiwa-jiwa. Oke. Tolong doakan kami juga, karena guru agama Kristen di sekolah saya menolak Bapak. Gembala kami yang dari GSKI untuk mengisi kegiatan kerohanian di sekolah kami. Karena gereja di mana teman saya ini berjemaah menyatakan bahwa GSKI itu pengajarannya sesat. Saya rindu supaya Bapak di surga bisa membukakan hati teman saya ini, supaya kami bisa bersama-sama melayani Tuhan di sekolah kami dan kota tempat kami tinggal. Maaf kalau terlalu panjang apa yang saya sampaikan, dan bisakah saya mendapatkan lagu-lagu Bapak atau lagu GSKI? Oke, kita kirimkan. Terus. Terima kasih untuk Bapak yang sudah membimbing kami mengenal kebenaran firman Tuhan. Doa kami kiranya Bapak Elohim Yahweh memberikan kesehatan kepada Bapak dan tim untuk dapat membimbing kami terus hidup di dalam kekudusan dan kesucian Bapa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak dengan keluarga dan tim. Mohon bisa diberitahukan pertanyaan saya disampaikan pada Abam seri yang keberapa. Terima kasih tim Abam, God bless you. Teman guru agama itu, Ya. kalau nuraninya baik, dia tahu siapa yang sesat, siapa yang tidak sesat. Ya, saya ingin mengatakan, coba periksa hidupnya dia. Ya, dan kamu akan tahu siapa orang yang menuding kita sesat. Kalau dia punya roh Allah, dia tahu siapa kita. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita, usia 50 tahun, telah menikah, memiliki 2 anak dari Sidoarjo. Shalom, akhir-akhir ini setiap mendengar Bapak berkhotbah saat membahas hamba-hamba Tuhan yang hidupnya tidak mencerminkan karakter seperti Tuhan Yesus, saya melihat raut kesedihan di wajah Bapak, seperti ada kesesakan dan miris dengan fenomena ini. Berharap kelak lewat STT Ekumene bisa menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang militan, yang hidupnya bisa menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Dalam ibadah pendalaman iman di GSKI RTC, terima kasih selalu diingatkan tentang hutang yang harus dibayar dan harus memiliki iman yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Kadang masih abai waktu ada kesempatan membayarnya. Kiranya Roh Kudus memimpin hidup saya untuk bisa menjaga kekudusan seperti standar yang Allah kehendaki. Seperti anak kecil yang lama tidak bertemu ayahnya, sebenarnya pengen bisa bincang-bincang saat Bapak ke Surabaya. Tapi maklum dengan agenda Bapak yang padat. Jadi cukup senang beberapa kali datang selalu berkesempatan say hello dengan Bapak. Kalaupun pengen menyampaikan sesuatu, Bapak sudah menyediakan waktu melalui sarana Abam. Ibaratnya dulu ada istilah sahabat pena. Sekarang Pak Eras menjadi Bapak rohani daring saya. Mungkin suatu waktu entah di sini atau di langit baru bumi baru bisa ngobrol panjang ya Pak. Oke. Oh iya, waktu bersalaman dengan Bapak, saya sempat minta buku yang membahas kitab Wahyu. Jika masih ada, apa bisa saya memperoleh buku tersebut? Masih ada nggak ya? Kalau tidak ada, dikasih PDF-nya. Minta Bu Esther. Harus kita kirim. Terus. Satu lagi Pak, saya ucapkan terima kasih untuk tim Rehobot yang sudah menyiapkan buku monoteisme di web rehobot.org. Saya sudah unduh sembari menunggu hard copy-nya diterbitkan. Salam kasih dan hormat Pak Eras dan tim. Salam langit baru bumi baru. Ibu Mega, ya, wanita usia 50 tahun. 50 Ibu, tahun. thank you. Ibu memberikan perhatian bagi kami. Dan Ibu bisa menjadi kawan sekerja kami bagi kerajaan surga. Oke, itu aja ya, nggak ada pertanyaannya. Oke, pernyataan. Dan berkati. Teruskan. Dari seorang wanita usia 56 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak dari Minahasa, Sulawesi Utara. Shalom, sudah hampir 9 tahun suami meninggalkan saya. Sebelumnya hubungan saya dan suami baik-baik saja. Walaupun suami sering selingkuh, namun saya tetap sabar.
Tetapi suami saya akhirnya meninggalkan saya dan pekerjaannya sebagai PNS. Anak-anak kami ada 3, yang sulung dan tengah sudah menikah. Cucu kami sudah 3, tinggal yang bungsu yang sebentar lagi akan menikah. Ya, nanti suaminya akan menyesal dan malu. Menyesal dan dipermalukan. Terus. Dan suami sekarang sudah menikah siri di Kalimantan. Suami sudah pindah agama Islam. Wah. Dulunya dia Kristen. Mohon bimbingan dan pencerahan. Saya bersyukur sekali bisa mendapatkan bimbingan dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mengingatkan kita manusia yang ada di zaman modern ini, supaya tetap sabar dan setia di tengah pergumulan hidup. Saya mengikuti khotbah-khotbah dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono hanya melalui YouTube, serta doa pagi. Dan sekarang saya bersyukur bisa terhubung dengan Abam. Sudah beberapa bulan terakhir ini saya ingin mendapat bimbingan dari Bapak Pendeta dan baru sekarang saya terhubung. Puji Tuhan, saya mohon bimbingan dari Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Saya teringat waktu saya kena COVID, saya selalu ikut khotbah-khotbah dari Bapak yang waktu itu juga Bapak kena COVID. Dan puji Tuhan, saya selalu termotivasi dengan khotbah-khotbah Bapak. Masih banyak lagi pengalaman yang saya dapatkan ketika saya selalu mengikuti khotbah-khotbah dari Bapak, langit baru, bumi baru. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada Bapak bersama keluarga. Oke, Ibu pasti wanita bijaksana. Dan kebijaksanaan Ibu sudah cukup membuat Ibu mampu menanggulangi keadaan kelam kabut, keadaan gaduh hidup Ibu. Ditambah lagi dengan Ibu mengenal suara kebenaran, Ibu menjadi makin cerdas. Ya. Yang pertama bimbingan saya untuk Ibu adalah lupakan suami, anggap dia sudah meninggal. Kalau bisa bikin kuburan depan rumah, kasih nisan nama suami di situ. Lupakan. Lupakan. Sekarang fokus Ibu adalah langit baru, bumi baru, hidup dalam kekudusan, dan mempersiapkan anak-anak Ibu dan cucu-cucu, betul ya? Untuk masuk langit baru, bumi baru. Ya. Udah fokus ke situ. Ya. Lupakan suami. Karena suami selama hidup bersama dengan Ibu, toh juga ini kan selingkuh terus. Iya. Emang penyakitnya begitu. Ya kan? Penyakit dia. Jadi udah. Mungkin penyakit itu akan dibawa sampai mati. Ya, sampai di kerajaan kegelapan ya, kalau dia tidak bertobat, pindah agama lagi. Iya. Aduh, lupakan saja Bu. Ya, jangan ingat-ingat. Ibu juga sudah tua, 56 ya. Iya. Sudah Ibu persiapan saja bersama-sama kami ke langit baru, bumi baru. Doa pagi jangan terlambat. Doa pribadi sediakan waktu. Ikut Ruth ID selalu. Iya. Tinggal di mana Ibu Ida? Minahasa. Wow. Sulawesi Utara. We love you Bu, kita mendampingi Ibu terus, Tuhan berkati. Seorang wanita usia 26 tahun, single, memiliki 3 anak dari Jakarta Utara. Shalom Om Eras, Om saya ada pertanyaan. Kenapa ya saya merasa akhir-akhir ini Tuhan seperti sangat mengguncang kehidupan orang-orang yang mau merendahkan dirinya dan mau mematikan hidup mereka? Entah melalui pergumulan hidup atau beban yang Tuhan taruh di hati mereka. Dalam doa saya terus diingatkan Roh Kudus, "Nak, kamu tidak tahu kapan waktu itu datang. Aku menggoncang kamu agar kamu layak. Bersabarlah dan jangan berhenti mengikuti aku dan jangan ingini apapun." Pernyataan ini terasa keras sekali, Om. Iya, memang. Kalau tidak tergoncang, ya, orang tidak bisa dibersihkan dari unsur-unsur dosa di dalam dirinya. Ya. Orang yang mau merendahkan diri, mau mematikan hidup, mematikan manusia lama mereka malah seperti diguncang dan ditekan. Ya itulah proses penyempurnaan, finishing well, ya, supaya berakhir dengan baik. Terus. Om, apa itu benar ya? Benar. Apa ini tahun percepatan? Amin. Karena saya melihat juga tidak hanya di Om Eras, tapi orang-orang di sekeliling Om Eras, juga di beberapa teman home saya. Mereka yang mau merendahkan diri, hidupnya sangat digoncang. Amin, benar. Namun puji Tuhannya, berada di GSKI membuat semangat saya semakin membara. Saya jadi tidak merasa sendiri. Banyak orang juga yang sedang bergegas.
Perasaan ini masih saya gumulkan Om kebenarannya. Coram Deo. Amin. Saya takut ini hanya persepsi saya, tapi di satu sisi saya cukup yakin karena tanda-tandanya semakin nyata. Jelas sekali ya, kamu orang yang sering mendengar khotbah saya, sehingga apa yang kamu tulis itu percikan dari kebenaran yang sering saya sampaikan. Yuk kita bersama ya, yuk kamu bisa. Oke. Dari seorang pria usia 40 tahun sudah menikah dari Batam. Shalom Bapak Rohaniku, pola pikir saya sangat berubah sejak mengikuti pengajaran Bapak sejak tahun 2016. Dulu fokus gereja yang lama adalah hidup intim dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan siang dan malam, dan mengimani Injil kemakmuran. Ini membuat saya menjadi orang yang ambisius untuk mencapai keinginan-keinginan duniawi. Hingga pada akhirnya saya kecewa karena apa yang saya harapkan yaitu diberkati menjadi kaya tidak pernah tercapai, sehingga saya kecewa dengan Tuhan. Pada akhirnya saya berjumpa pengajaran Bapak rohani saya yang sekarang. Bapak Erastus yang mengajarkan bahwa berkat kita yang sesungguhnya nanti di langit baru, bumi baru. Amin. Yang saya dapat di gereja yang lama, doa, pujian, dan penyembahan membawa seseorang melekat dengan Tuhan. Namun Injil kemakmuran memisahkannya kembali. Bapak rohaniku, sejak 2016 kita berjumpa lewat pengajaran, dan Bapak berfokus mengajarkan doktrin Injil yang murni. Dan memang itu sangat memberkati saya. Saya memang terus melakukan doa pujian penyembahan walaupun tidak sefokus dulu. Nah, tahun 2019 arah fokus pengajaran Bapak lebih kepada doa, penyembahan, perjumpaan dengan Tuhan. Doa puasa dan doa pagi yang semuanya itu supaya kita semakin mengalami Tuhan. Saya sangat senang sekali apalagi Bapak menggaungkan selalu di hadirat Tuhan 24 jam. Saya sangat antusias. Saya teringat dulu saya sangat melakukan ini Pak, melalui doa pujian dan penyembahan. Tapi itu tadi, karena pengajaran Injil kemakmuran, dan semua itu menjadi tidak berarti. Bapak rohaniku yang terkasih, sering saya mendengar Bapak berkhotbah bahwa doktrin tidak signifikan mengubah orang. Bahkan pecinta suara kebenaran yang sudah lama bersama-sama dengan Bapak, banyak yang tidak berubah. Bahkan menjadi batu sandungan meninggalkan Bapak yang akhirnya menyadarkan Bapak betapa pentingnya perjumpaan dengan Tuhan. Saya pun sangat setuju Pak, bahwa perjumpaan dengan Tuhan sangat mengubah. Terlebih dengan disatukan pengajaran Injil yang murni, lengkaplah sudah. Jadi lengkaplah sekarang yang saya dapat, yaitu doa, pujian, dan penyembahan yang membawa seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan pengajaran Injil yang murni, serta membawa seseorang tepat melakukan kehendak Allah. Untuk itu Bapak rohaniku yang terkasih, kalau boleh saya usul, yaitu GSKI tambahlah satu pilar lagi Pak, seperti kesucian, keintiman, perjumpaan dengan Tuhan, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab. Oh, memang kita sudah punya pilar itu. Pilar kita 3 kan ya? Kesucian, langit baru, bumi baru, dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Dia tambahkan keintiman, oh, perjumpaan dengan Tuhan. keintiman. Oke deh. Keintiman. Oke. Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Oke. Sebab kalau seorang hidup suci dan fokus langit baru, bumi baru pasti intim. Iya. Ya. Oke. Bukan tidak beralasan saya memberi usul ini, Pak. Ya, tapi ini bagus usulnya ya. Supaya GSKI ini akan tetap kokoh sekalipun kelak Bapak sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Kalau sudah menjadi pilar, maka sudah menjadi sesuatu yang wajib diajarkan. Kalau hanya pengajaran biasa, saya khawatir kelak pendeta-pendeta GSKI tidak mengajarkannya lagi. Maka akan kembali seperti sebelumnya, pengikut-pengikut Bapak yang lama yang tidak berubah itu. Iya, mungkin gini, kesucian, langit baru-baru, tanggung jawab, doa puasa. Doa puasa. Doa puasa terus. Saya berharap Bapak panjang usia minimal 10 tahun ke depan, sehingga pengajaran keempat pilar itu mengakar di tubuh GSKI dan menjadi warisan kekal yang mempersiapkan orang sampai ke langit baru, bumi baru. Terima kasih Bapak rohaniku, gembalaku, holong dorohaku tuho, mauliate, Tuhan memberkati. Holong dorohaku tuho di bagasan Tuhan saleleng-lelengna. Oke. Luar biasa, ini cerdas juga loh, ini ide yang bagus ya. Jadi pilar kita tambah 1, doa puasa.
atau karunia roh. Keintiman itu maksudnya ya. Iya. Untuk mencapai itu nggak usah doa puasa sih. Iya. Kalau nggak dibunyikan orang nggak berdoa. Iya. Bagaimana mencapai kesucian? Kesucian, langit baru bumi, tanggung jawab doa puasa. Iya. Udah, teruskan ya. Dari seorang pria usia 49 tahun, sudah menikah dan memiliki 3 anak dari Pasuruan, Jawa Timur. Shalom Pak Eras dan tim, saat ini saya dalam krisis kepercayaan diri kepada Tuhan. Bahkan bisa dikatakan hampir-hampir tawar hati. Ini yang ketiga kalinya saya bertanya di ABAM. Bapak, banyak yang bilang tentang pengajaran Bapak Eras ke saya. Tapi saya tetap percaya bahwa pengajaran yang Pak Eras berikan adalah kebenaran yang benar-benar. Banyak yang bilang tentang pengajaran Bapak Eras ke dia bahwa itu sesat, mungkin gitu ya. Iya. Tapi dia tetap percaya. Terus. Jadi saya tetap ikut pengajaran Bapak. Sudah hampir 1 tahun ini sejak pertobatan saya di bulan Februari tahun kemarin. Sejak saya mendengar khotbah dari Bapak tentang tahun penampian, saya bertobat dan mohon ampun dari segala dosa. Sejak itu saya selalu baca firman, tidak pernah absen doa pagi dan doa malam. Ada beberapa kali memang yang tidak ikut, tapi pas di perjalanan. Bahkan di akhir-akhir ini saya tambahkan doa tengah malam, siang, dan sore hari. Saya selalu paksakan untuk tetap doa. Saya juga sering puasa, dan hampir 3 bulan terakhir ini saya berpuasa 2 kali dalam 1 minggu. Dan 1 bulan ini saya kurang istirahat karena saya mencoba doa tengah malam dan berusaha tidur lagi. Kemudian bangun jam 4 untuk doa pribadi dan dilanjut doa dengan Pak Eras. Kadang malah jam 2 atau 3 pagi sudah bangun, tidak bisa tidur lagi. Ini semua saya lakukan dan saya ceritakan bukan karena apa, tapi saya berusaha merubah habitat yang seperti Bapak bilang. Dari semua yang saya lakukan itu seolah-olah Tuhan diam saja. Saya tidak punya masalah yang begitu besar. Mungkin kalau masalah ekonomi yang sedang sulit sudah biasa dan tidak menjadi berhala buat saya. Yang jadi masalah buat saya, kenapa seolah-olah Tuhan tidak peduli dan diam saja setiap doa saya? Sebentar. Anda harus ingat, Abraham punya anak itu 1/4 abad setelah dijanjiin oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan anak tapi 1/4 abad. Tuhan seakan-akan lupa loh. Itu loh. Jadi Anda harus tenang. Kadang kau tak nyata, seakan tiada, saat ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, terus Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau tinggalkan. Kadang-kadang kita begitu ya. Jadi jangan kecewa pada waktu keadaan kok tidak berubah-ubah. Ya itu cuma nunggu waktu saja ya. Aduh, capek deh. Kalau dikit-dikit lemah ya. Oke, yuk teruskan yuk. Bagus ini. Saya hanya minta dibuat melekat dan mengasihi Bapa Elohim Yahweh lebih sungguh dan mengenal Bapa lebih dalam lagi. Selalu berjuang untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah. Walau tidak mudah dan sering jatuh bangun. Tapi kenapa setiap doa saya serasa mentok dan hampa seolah-olah tidak ada hadirat Tuhan. Dan saya teriak tetapi kelihatannya Tuhan tidak peduli dan diam saja. Saya semakin tawar hati Pak. Kadang saya pukul-pukul kepala saya. Oke. Kemungkinan begini. 1, Tuhan memang mau menaikkan Anda punya level lebih tinggi. Saya tidak menghakimi ya. Tapi ada kebiasaan apa yang itu melukai Tuhan yang Anda masih lakukan. Iya. Anda sisakan itu. Dan Tuhan terus membidik yang 1 itu kamu tidak boleh lakukan lagi. Oke, teruskan. Saya sedih dan seolah-olah tidak ada perubahan yang besar dalam hidup saya. Ya, kalau terganjal oleh 1 kebiasaan atau perbuatan dosa yang kita anggap itu tidak apa-apa, jadi selingan. Tapi itu bahaya. Terus. Apa karena memang Tuhan sudah tidak peduli lagi? Apalagi saat mendengar khotbah Bapak hari Sabtu tanggal 16 Maret.
Bapak bilang kalau orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, suatu saat ketika kita benar-benar mencari Tuhan, Tuhan tidak mau hadir meskipun dia menangis-nangis. Ini bukan berlaku buat Anda. Saya sudah bisa meneropong Anda itu tidak akan mungkin mundur. Ya. Walaupun sekarang ada krisis, tapi Anda sudah terjebak oleh Tuhan. Anda pasti akan dikuatkan. Ya, teruskan. Saya benar-benar takut kalau memang itu yang terjadi dalam diri saya, Pak. Ya kan, dia tidak mungkin melarikan diri dari Tuhan. Terus. Padahal dalam 1 tahun ini saya selalu paksakan diri saya untuk melekat dan mencari wajah Tuhan. Tuhan pasti menyatakan diri. Ya. Jadi saudara mesti naik ke level lebih tinggi, atau ada satu dosa atau kebiasaan yang Tuhan tidak suka Anda lakukan itu. Atau tugas khusus ya mungkin yang Anda belum lakukan. Misalnya kamu datangi mertuamu atau kamu datangi iparmu yang dulu pernah melukai kamu. Coba tanya. Tapi kalau menurut saya yang paling mungkin itu ada dosa yang masih kamu lakukan, yang kamu anggap itu sepele tapi itu melukai Tuhan. Atau kebiasaan, ya bukan dosa besar tapi kebiasaan yang salah. Ya, kalau dulu saya terlalu menyukai musik, terlalu menyukai high-end, dan itu ternyata membuat saya tidak bisa bertumbuh. Mentok. Sampai saya kena COVID dan saya membuang semua. Terus. Saya selalu memohon juga untuk bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya takut binasa, Pak. Anda tidak akan binasa. Anda sudah dipilih Tuhan dan dijebak menjadi anak Allah. Apakah semua ini akibat dari dosa-dosa masa lalu saya yang tidak peduli sama Tuhan dan sering jatuh dalam dosa yang sama walau sering bertobat dan minta ampun tapi tetap saja melakukan dosa? Nah ini, tadi kan saya ngomong. Yang satu ini, Anda masih salah lagi, Anda bertobat, Anda salah lagi. Tentu semua kita punya kekurangan atau kelemahan tertentu yang kita rasanya minta Tuhan tolerir. Nggak bisa. Saya juga mengalami. Sampai titik tertentu saya tidak akan menyentuh dosa apapun. Nah itu baru kita terbang. Terus. Menurut teropongan Bapak, apakah memang Tuhan sudah tidak mau lagi dengan saya dan sudah tertutup kesempatan buat saya? Anda ini orang yang dikasih Tuhan. Anda itu orang disayang Tuhan. Anda ada dalam lingkaran anugerah. Ya. Anda itu ada dalam lingkaran anugerah. Atau apa? Atau no turn back again. Enggak lah. No turn back again atau... Saya benar-benar takut dan kebingungan. Enggak, it's okay. It's okay bro. Anda orang baik, ya. Anda orang yang dipilih Tuhan. Oke, bangkitlah, ya. Saya senang membaca tulisanmu karena kamu salah satu dari orang yang akan bersama saya di kekekalan. Amin. Oke, we love you. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode 957. Amin.